Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati di mata kuliah Analisis 1 di pertemuan ke-6 ini. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas bab 2 mengenai barisan bilangan real, khususnya subbab 2.1 mengenai pengertian, sifat, dan konvergensi barisan. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai definisi barisan. Definisi barisan diberikan pada definisi 211. Barisan bilangan real yang selanjutnya kita akan sebut sebagai barisan saja untuk mempersingkat adalah fungsi f dari himpunan semua bilangan asli ke himpunan semua bilangan real dengan, ini sebagai ilustrasinya, jika n-nya sama dengan 1, kita ingat bahwa himpunan semua bilangan asli terdiri dari anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika n-nya sama dengan 1, maka akan menghasilkan F1. Nah, F1 ini kita tuliskan sebagai X1. Ketika bilangan aslinya adalah 2, kita akan menghasilkan F2. Kita tuliskan sebagai X2. Lalu ketika bilangan aslinya 3, kita akan mendapatkan F3 yang kita tuliskan sebagai X3. Dan seterusnya. Nah, ketika bilangan aslinya n, kita akan mendapatkan Fn. Nah, kita tuliskan sebagai Xn. Dan seterusnya. Barisan dituliskan sebagai kurung kurawal dari Xn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, atau bisa juga dituliskan sebagai kurung biasa ya dari Xn untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, atau suatu himpunan yang beranggotakan Xn dengan n anggota himpunan bilangan asli. Dan untuk setiap n anggota bilangan asli, Xn disebut sebagai suku ke n dari barisan tersebut. Untuk mempersingkat penulisan, pada pembahasan selanjutnya, kita akan menuliskan barisan dengan dalam kurung Xn saja, tanpa menyebutkan indeksnya ya, yang n sama dengan 1 sampai tak hingga. Operasi-operasi pada barisan. Diberikan barisan Xn dan Yn serta suatu bilangan real K. Akan didefinisikan operasi-operasi pada barisan sebagai berikut. Yang pertama ada operasi penjumlahan dari, nah ini barisan Xn ditambah barisan Yn itu sama dengan barisan dari Xn ditambah Yn. Jadi masing-masing suku bersuaian itu kita tambahkan. X1 ditambah dengan Y1, X2 ditambah dengan Y2, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada operasi perkalian skala, yaitu bilangan real K dikalikan barisan Xn itu artinya sama dengan barisan dari K dikali Xn. Jadi setiap suku pada barisan Xn kita kalikan dengan K. Jadi K dikali X1 itu adalah suku pertama, K dikali X2 adalah suku kedua, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada operasi perkalian antar barisan ya. Jadi barisan N dikalikan barisan Yn itu didefinisikan sebagai barisan yang suku-sukunya terdiri dari Xn dikali Yn. Jadi masing-masing suku yang bersesuaian kita kalikan. X1 dikali Y1, X2 dikali Y2, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada operasi pembagian antar barisan. Barisan Xn dibagi dengan barisan Yn itu artinya barisan yang suku-sukunya adalah Xn dibagi Yn. Jadi X1 dibagi Y1, X2 dibagi Y2, dan seterusnya. Nah, karena Yn ini untuk setiap bilangan asli itu penyebut,
kita harus menambahkan syarat ya, yn-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Karena jika yn-nya ada yang sama dengan 0, barisan tersebut tidak terdefinisi. Selanjutnya akan dibahas mengenai konvergensi suatu barisan. Nah, ini akan disampaikan pada definisi 212 yang berbunyi I1, barisan Xn dikatakan konvergen ke suatu X anggota himpunan bilangan real itu jika apa? Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, epsilonnya positif ya, terdapat n0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli dengan syarat n-nya ini lebih besar atau sama dengan n0 akan berlaku nilai mutlak dari xn dikurangi x itu akan kurang dari epsilon. Selanjutnya, barisan xn konvergen ke x itu dikatakan juga sebagai barisan yang memiliki limit x. Nah, dinotasikan sebagai limit xn untuk n menuju ta hingga sama dengan x. Lalu I2, barisan xn dikatakan konvergen, jadi pada definisi kedua ini tidak dikatakan konvergennya kemana, itu bagaimana kita menuliskannya. Nah, barisan xn dikatakan konvergen jika terdapat x anggota R, ya, anggota himpunan bilangan real, jadi pasti ada x, sehingga apa? Sehingga barisan xn tersebut konvergen ke x tersebut. Lalu yang I3, barisan xn dikatakan konvergen jika barisan tersebut tidak memiliki limit, ya, atau barisan tersebut tidak konvergen. Contoh 1, diketahui barisan xn dengan xn sama dengan n plus 1 dibagi n untuk setiap n bilangan asli. Nah, kita akan membuktikan bahwa limit xn untuk n menuju tak hingga itu sama dengan 1. Atau sama halnya dengan membuktikan, nah menurut definisi sebelumnya ya, berarti sama halnya dengan membuktikan untuk setiap epsilon positif itu akan terdapat n0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli dengan n lebih besar atau sama dengan n0 akan berlaku. Kalau di definisi itu apa? Akan berlaku nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon. Nah, kita lihat posisi xn di sini adalah n plus 1 dibagi n. Nah, posisinya x adalah 1. Sehingga yang akan kita buktikan adalah nilai mutlak n plus 1 dibagi n dikurangi 1 itu akan kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif, bla 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 bla. Nah, karena kita membuktikan untuk setiap, berarti kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita melihat nilai mutlak n plus 1 dibagi n dikurangi 1, jika disederhanakan bentuknya akan seperti apa? Nah, diperhatikan bahwa untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli itu berlaku nilai mutlak n plus 1 dibagi n dikurangi 1 itu akan sama dengan n plus 1 dibagi n dikurangi, nah 1 itu kan sama dengan n per n ya, dikurangi n per n. Nah, setelah kita sederhanakan, itu akan sama dengan nilai mutlak 1 per n. Nilai mutlak 1 per n sendiri, karena 1 per n pasti positif, sehingga nilai mutlak 1 per n adalah 1 per n itu sendiri. Selanjutnya, nah, diperhatikan bahwa 1 per epsilon itu pasti juga positif ya, karena epsilon positif.
Maka menurut sifat Archimedian akan terdapat N0 anggota himpunan bilangan asli sehingga epsilon akan kurang dari N0. Ya, atau berlaku juga bahwa N0 kurang dari epsilon. Ya. Jadi kita menggunakan sifat Archimedian ya untuk memunculkan bilangan asli N0 itu, ya. Akibatnya, untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 akan berlaku. Nah, kita lihat. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa nilai mutlak N plus 1 dibagi N dikurangi 1 itu sama dengan 1/N. Nah, kita lihat bahwa N lebih besar atau sama dengan N0. Maka akibatnya per N itu akan kurang dari atau sama dengan 1/N0. Ya. Nah, di lain pihak 1/N0 sendiri itu kurang dari epsilon. Nah, berarti pada ketidaksamaan terakhir ini kita mendapatkan bahwa nilai mutlak N plus 1 dibagi N dikurangi 1 ini kurang dari epsilon. Nah, jadi benar bahwa ya, limit dari xn untuk n menuju. Lalu contoh kedua, ini diketahui barisan yn dengan, nah yn akan sama dengan 1 ketika n-nya sama dengan 2k dikurangi 1, dan yn akan sama dengan 2 ketika n-nya sama dengan 2k. Untuk k bilangan asli ya, k-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini barisannya akan berisikan anggotanya 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Dengan kata lain ya, barisan YN adalah barisan yang beranggotakan 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Nah, akan kita buktikan bahwa YN itu divergen, ya, jadi tidak mempunyai limit. Atau sama halnya dengan membuktikan, ya, kalau konvergen, kalian ingat definisi 211 yang I2, kalau konvergen kan apa? Suatu xn konvergen jika terdapat X sehingga barisan xn konvergen ke X. Ya. Lihat kata jika terdapat X. Nah, jika terdapat X, barisannya konvergen ke X atau limit xn sama dengan X. Nah, di sini kan yang akan kita buktikan divergen. Berarti yang berlaku adalah ingkaran dari kondisi konvergen. Nah, karena jika konvergen itu terdapat X, ya, berarti kalau divergen itu ingkarannya. Ingkaran terdapat adalah untuk setiap. Nah, kita lambangkan bilangan X-nya adalah Y ya, di sini kita ambilnya ya. Jadi terserah ya, kalian bisa misalkan untuk setiap Y, bisa misalkan untuk setiap X, ataupun Z, dan yang lainnya. Nah, di sini berarti sama saja dengan membuktikan ingkaran dari definisi yang konvergen. Berarti untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real berlaku Y ini tidak sama dengan atau bukan limit dari Yn untuk N menuju tak hingga. Dengan demikian, nah, sama saja dengan membuktikan. Nah, kita ingat bahwa di definisi 211 yang I1 itu kan kalau xn konvergen ke X, itu kan apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat N0, ya. Dan seterusnya itu. Karena di sini Y-nya bukan limit dari Yn untuk N menuju tak hingga, berarti yang berlaku adalah ingkaran ya dari kondisi definisi I1 pada definisi 211. Ingkaran ya, ingat ya. Untuk setiap ingkarannya terdapat lebih besar atau sama dengan ingkarannya kurang dari, dan seperti itu ya. Dengan demikian kita sama saja akan membuktikan
untuk setiap Y anggota himpunan bilangan real itu terdapat, ya. Kalau didefinisikan untuk setiap, karena ini bukan limitnya, berarti terdapat epsilon 0 lebih dari 0, ya, epsilon 0 positif. Sehingga, nah, untuk setiap N, N besar ya, anggota himpunan bilangan asli, kalau didefinisikan terdapat N0, ya. Nah, lingkarannya berarti untuk setiap N besar anggota himpunan bilangan asli. Nah, pada definisi untuk setiap N dengan N lebih besar atau sama dengan N0. Nah, di sini posisinya N0 adalah N besar ya. Nah, berarti lingkaran dari untuk setiap N adalah terdapat N anggota himpunan bilangan asli dengan syarat N lebih besar atau sama dengan N besar, ya. Kan kalau didefinisi untuk setiap N dengan N lebih besar dari N0. Berarti kan lingkarannya terdapat N dengan N lebih besar atau sama dengan N. Sehingga apa? Nah, pada definisi nilai mutlaknya kurang dari epsilon. Berarti karena terjadi lingkarannya adalah kita akan membuktikan bahwa nilai mutlak YN dikurangi Y itu lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Berarti kita harus mencari bentuk epsilon 0 yang seperti apa, ya. Nah, karena kita akan membuktikan untuk setiap Y ya, anggota himpunan bilangan asli, berarti kita ambil sebarang Y anggota himpunan bilangan asli. Mohon maaf, maksud saya Y anggota himpunan bilangan real. Maka ada 3 kemungkinan untuk Y anggota himpunan bilangan real, yaitu yang pertama untuk Y sama dengan 1. Ya. Untuk Y sama dengan 1, kita mengambil epsilon 0 sama dengan setengah. Ya. Maka jelas epsilon 0-nya akan positif ya. Nah, selanjutnya diperhatikan untuk setiap N besar ya, anggota himpunan bilangan asli, kita harus mengambil N kecil, kan untuk kita akan membuktikan N kecilnya itu lebih besar dari N besar. Nah, berarti kita ambil N kecilnya sama dengan 2N besar, ya kan? Pasti kita akan mendapatkan N kecilnya lebih besar dari N besar. Sehingga, nah, kita lihat N-nya sama dengan 2N. Kita kembali ke atas, ya, ke atas sendiri, yaitu pada bagian definisi YN. YN kan bernilai 1 ketika N sama dengan 2K dikurangi 1 ya, dengan K-nya bilangan asli, dan YN-nya sama dengan 2 ketika N-nya sama dengan 2K. Nah, di sini kan N-nya sama dengan 2N, ya. N-nya bilangan asli. Berarti berlaku pada kondisi kedua ya, yang YN sama dengan 2. Sehingga kita mempunyai YN sama dengan 2, dan kita cek nilai mutlak. Nah, nilai mutlak YN, nah di sini kan pada si Y-nya kita ambil sama dengan 1. Berarti nilai N dikurangi Y sama dengan YN 1. Ya. Sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi 1. Karena pada kondisi ini kita mengambil N-nya sama dengan 2N ya, sehingga YN-nya adalah 2. Nah, nilai mutlak 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Nah, 1 sendiri lebih besar dari setengah, yaitu epsilon 0. Jadi epsilon 0 kalian boleh mengambil yang lebih kecil dari 1. Ya. Bisa setengah, seperempat, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dengan kata lain, ya, untuk kondisi Y sama dengan 1 ini, terdapat epsilon 0 dalam ini setengah, itu positif, sehingga untuk setiap N besar anggota himpunan bilangan asli, terdapat N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar dari N besar, sehingga nilai mutlak YN dikurangi 1 itu lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Jadi, benar bahwa 1 ini bukan limit untuk YN untuk N menuju tak hingga. Nah, untuk kondisi yang kedua, untuk Y sama dengan 2, nah kita sekali lagi mengambil epsilon 0 sama dengan setengah, maka jelas
bahwa epsilon 0 positif ya. Nah, diperhatikan untuk setiap n besar anggota himpunan bilangan asli. Nah, di sini triknya untuk y sama dengan 1, itu kita tadi mengambil n-nya sama dengan 2n ya. Sehingga nilai mutlak yn dikurangi 1 itu akan lebih besar dari epsilon 0. Nah, di sini kita kan punyanya y-nya sama dengan 2 ya. Nah, berarti untuk setiap n besar anggota himpunan bilangan asli, kita mengambil n-nya itu sama dengan 2n ya, ditambah 1. Ya, jadi kita mengambil n yang lebih besar dari n besar ya. Maka n kecilnya ini akan lebih besar dari n besar ya. Jadi yang diperhatikan di sini yn ya, barisan yn itu kan akan bernilai 1 ketika indeksnya ganjil ya, akan bernilai 2 ketika indeks dari n-nya itu genap. Nah, di sini kan n plus 2, n plus 1 ya, itu kan ganjil ya, berarti nanti yn-nya sama dengan 1. Nah, kenapa kita tidak mengambil 2n besar dikurangi 1? Karena 2n besar dikurangi 1 itu bisa kurang dari n besar. Nah, agar kita bisa mengambil n kecil yang lebih besar dari n besar, makanya kita mengambil n kecilnya sama dengan 2n besar ditambah 1. Ya. Maka kita akan mendapatkan n kecil lebih besar dari n besar, dan karena n kecilnya itu ganjil ya, suatu bilangan ganjil, maka menurut definisi yn-nya, yn akan sama dengan 1, dan kita perhatikan nilai mutlak yn dikurangi 2 ya, akan sama dengan nilai mutlak yn-nya 1 ya, dikurangi 2. Nah, nilai mutlak 1 dikurangi 2 itu kan sama saja nilai mutlak min 1 ya. Nah, nilai mutlak min 1 sama dengan 1. Sekali lagi, 1 lebih besar dari setengah, di mana setengah kita ambil sebagai epsilon 0. Dengan kata lain ya, untuk y sama dengan 2 ini akan terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0 ya. Sehingga untuk setiap n besar anggota himpunan bilangan asli, itu akan terdapat n kecil anggota himpunan bilangan asli dengan syarat n lebih besar dari n besar, sehingga nilai mutlak yn dikurangi 2 itu akan lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Jadi, tanda pertidaksamaan lebih besar itu bisa kita tuliskan sebagai lebih besar atau sama dengan 2. Tapi sebaliknya, tanda pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan itu tidak boleh kita tuliskan hanya dengan lebih besar saja ya. Nah, jadi benar bahwa 2 juga bukan limit yn untuk n menuju tak hingga. Untuk kondisi ketiga, y-nya itu bukan anggota himpunan 1 dan 2. Jadi y-nya bukan 1 dan y-nya juga bukan 2. Ya. Nah, kita ambil epsilon 0-nya apa? Ya. Kita ambil epsilon 0-nya setengah dari minimum nilai mutlak 1 dikurangi y dan nilai mutlak 2 dikurangi y. Maka jelas bahwa epsilon 0 itu positif ya. Karena apa? Nilai mutlak 1 min y dan nilai mutlak 2 min y kan pasti positif. Minimum dari dua bilangan itu kan juga pasti positif. Nah, setengahnya juga pasti masih akan positif. Seperti itu. Nah, diperhatikan bahwa untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli, ya, itu pasti akan berlaku ya. Nilai mutlak yn itu kan pasti ada dua kemungkinan ya. Jika n-nya ganjil, maka nilai mutlak yn dikurangi y itu sama dengan nilai mutlak 1 dikurangi y. Nah, jika n-nya genap, maka nilai mutlak yn dikurangi y itu akan sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi y. Ya. Karena kan menurut definisi yn bernilai 1 ketika apa? N-nya sama dengan 2k min 1.
atau dengan kata lain n-nya itu ganjil. Nah, yn-nya akan bernilai 2 ketika apa? N-nya sama dengan 2K ya. 2K itu kan berarti genap, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan ini. Maka ya, untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli ini pasti berlaku apa? Nah, kita lihat pengambilan epsilon 0 itu kan apa? Setengah dari minimum nilai mutlak 1 min Y dan nilai mutlak 2 min Y. Jadi apapun bentuk dari nilai mutlak YN dikurangi Y itu pasti akan lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Nah, jadi benar ya bahwa Y bukan limit dari YN untuk N menuju tak hingga untuk suatu Y bukan anggota himpunan 1, 2. Jadi dari kondisi 1, 2, dan 3, apapun bentuk Y-nya, ya, Y bilangan real, itu pasti bukan limit dari YN untuk N menuju tak hingga. Ya, jadi sama saja dengan mengatakan barisan YN itu tidak punya limit, ya, YN-nya divergen. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah salah satu sifat limit barisan, ya, yaitu ketunggalan limit barisan yang dinyatakan dalam teorema 213. Yang berbunyi, jika barisan Xn konvergen, maka limitnya akan tunggal. Bukti sebagai berikut. Nah, untuk membuktikan suatu limit tunggal, ya, kita ambil dua limit. Nah, kita akan membuktikan bahwa dua limit tersebut itu sama, ya, limit dari barisan tersebut itu sama. Nah, kita asumsikan terdapat X dan Y anggota himpunan bilangan real, sehingga apa? Sehingga X dan Y ini adalah limit dari Xn untuk N menuju tak hingga. Nah, kita akan membuktikan X sama dengan Y, ya. Nah, sesuai definisi limit, ya, itu kan apa? Untuk setiap epsilon positif dan seterusnya, ya. Berarti kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Nah, dari definisi X sama dengan limit Xn, ya. Karena X sama dengan limit Xn, maka menurut definisi 2, 1, 2, ya, untuk epsilon positif di atas, ya, yang sudah kita ambil tadi, akan terdapat N1 anggota himpunan bilangan asli, ya. Sehingga untuk setiap N, anggota himpunan bilangan asli dengan syarat N-nya lebih besar atau sama dengan N1, itu akan berlaku. Nah, ini ya, nilai mutlak Xn dikurangi X atau akan kurang dari epsilon per 2, ya. Seperti itu. Nah, epsilon per 2 kan masih kurang dari epsilon, ya. Seperti itu. Jadi, kita boleh mengambil nilai mutlaknya kurang dari epsilon dikalikan suatu konstanta. Ya, dalam hal ini konstantanya adalah setengah. Kenapa diambil epsilon per 2? Nanti ada penjelasannya lebih lanjut, ya. Nah, lalu yang kondisi kedua, karena Y itu sama dengan limit Xn, ya, maka menurut definisi 212, untuk epsilon positif di atas yang sudah kita ambil tadi akan terdapat, nah, untuk yang sebelumnya kita namakan N1, nah, untuk kondisi ini kita namakan terdapat N2, ya, untuk membedakan. Terdapat N2 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N, anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N2, apapun N, ketika N-nya itu lebih besar atau sama dengan N2, itu akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi Y, itu akan kurang dari epsilon per 2. Ingat, ya, jika indeks N-nya lebih besar atau sama dengan N2, ya, itu akan berlaku nilai mutlak Xn-nya itu dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Nah,
Dengan mengambil N0 ya, maksimum dari N1 dan N2. Jadi N0-nya maksimum, berarti N0-nya ini lebih besar atau sama dengan N1 dan juga N0-nya ini juga pasti akan lebih besar atau sama dengan N2. Ya. Maka nah, kita perhatikan bahwa nilai mutlak X min Y itu sama dengan, nah kita memunculkan XN0, X dengan indeks N0 ya pada barisan XN. Nah, ini akan sama dengan nilai mutlak X dikurangi XN0 ditambah XN0 dikurangi Y. Kan sama saja ya. Nah, kita kenakan ketaksamaan segitiga, kita akan mendapatkan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurangi XN0 ditambah nilai mutlak XN0 dikurangi Y. Nah, kita lihat pada kondisi X dikurangi XN0, kita ingat bahwa N0 ini ya, itu kan lebih besar atau sama dengan N1, ya kan? Karena N0 adalah maksimum dari N1 dan N2, berarti N0 ini lebih besar atau sama dengan N1. Berarti dari kondisi yang N1 ya, apapun indeks ya, ketika N-nya lebih besar dari N1 itu akan berlaku apa? Ya, nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Ya kan? Nah, di sini indeks N0-nya kan lebih besar dari N1. Ya, maka nilai mutlak dari X dikurangi X0 itu kan sama aja nilai mutlak X0 dikurangi X ya. Maka menurut kondisi sebelumnya, nilai mutlak X dikurangi X0 ini akan kurang dari epsilon per 2. Ya kan? Karena N0-nya sekali lagi lebih besar atau sama dengan N1. Lalu selanjutnya kita perhatikan yang nilai mutlak N0 dikurangi Y. Nah, pada kondisi yang kedua, itu kan apa? N lebih besar atau sama dengan N2, pasti berlaku apa? Nilai mutlak Xn dikurangi X, maksud saya nilai mutlak Xn dikurangi Y itu kurang dari epsilon per 2. Ya kan? Nah, di sini N0-nya sekali lagi pasti lebih besar dari N2 ya. Karena apa? N0 adalah maksimum dari N1 dan N2. Oleh karena itu, nilai mutlak X N0 dikurangi Y juga pasti akan kurang dari epsilon per 2. Karena apa? Indeks N0 itu pasti akan lebih besar atau sama dengan N2. Seperti itu. Jadi, pertidaksamaan di atasnya akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 adalah epsilon ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa nilai mutlak X dikurangi Y itu pasti ya lebih besar atau sama dengan 0. Karena kan nilai mutlak ya. Nah, lalu nilai mutlak X dikurangi Y sendiri itu kurang dari epsilon. Nah, epsilon tadi kita mengambil sebarang ya, sebarang epsilon positif. Jadi pertidaksamaan ini berlaku untuk sebarang epsilon positif. Ya, untuk setiap epsilon positif. Maka menurut teorema 119 ya, akan diperoleh bahwa nilai mutlak X dikurangi Y itu sama dengan 0. Yang berakibat apa? Y sama dengan X. Nah, sehingga teorema ini terbukti. Selanjutnya diberikan definisi barisan terbatas. Ini diberikan pada definisi 214. Barisan Xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan M lebih besar atau sama dengan 0, sehingga untuk setiap N, anggota himpunan bilangan asli berlaku nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Selanjutnya, kita akan membahas keterbatasan barisan konvergen yang dinyatakan pada teorema 215. Jadi, jika barisan Xn konvergen, maka barisan tersebut pasti terbatas. Ya. Buktinya adalah sebagai berikut. Diketahui barisan Xn konvergen, ya, maka menurut definisi 212 yang I2 itu akan terdapat X anggota himpunan bilangan real ya, sehingga
barisan xn ini konvergen ke x. Nah, kita akan membuktikan bahwa barisan xn ini terbatas, atau sama halnya ya, dengan membuktikan kita ingat definisi barisan terbatas tadi, sama saja dengan menunjukkan terdapat M ya, lebih besar atau sama dengan 0, sehingga untuk setiap N, anggota himpunan bilangan asli akan berlaku nilai mutlak Xn itu kurang dari atau sama dengan M. Nah, kita ambil epsilon sama dengan 1. Ya. Maka jelas bahwa epsilon ini positif. Ya. Kita ingat, karena Xn ini konvergen ke X, maka menurut definisi 212 yang I1, untuk epsilon sama dengan 1 ini, ya, kan menurut definisi, untuk setiap epsilon positif, jadi apapun bentuk epsilonnya, yang penting positif, itu pasti akan terdapat N0, ya kan? Nah, di sini yang kita ambil epsilonnya sama dengan 1. Dia kan masih bilangan positif ya, pasti akan terdapat N0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0, itu pasti akan berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari 1, kurang dari epsilonnya. Ya. Akibatnya, menurut ketaksamaan segitiga, ya, yang bagian akibat ya, akibat ketaksamaan segitiga itu diperoleh untuk setiap N, bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 itu berlaku. Nah, ini ya. Nilai mutlak Xn dikurangi X itu akan lebih besar atau sama dengan Xn, nilai mutlak Xn dikurangi nilai mutlak X, ya. Di lain pihak, nilai mutlak Xn dikurangi X itu kurang dari 1. Sehingga kita akan mendapatkan ya, untuk setiap N dengan N lebih besar atau sama dengan N0 akan berlaku. Nah, kita ambil ujung-ujung pertidaksamaan. Kan kita punya berarti nilai mutlak Xn dikurangi nilai mutlak X kurang dari 1. Nah, berarti hal itu akan ekuivalen dengan kita pindah ruas yang min nilai mutlak X. Ya, kita pindah ruas ke ruas kanan, kita akan menghasilkan nilai mutlak Xn kurang dari X ditambah, maksud saya kurang dari 1 ditambah nilai mutlak X. Ya. Nah, ingat ini hanya untuk N yang lebih besar atau sama dengan N0. Ya. Kita akan mempunyai nilai mutlak Xn-nya kurang dari 1 ditambah nilai mutlak X. Ya. Bagaimana dengan N yang kurang dari N0, jadi N0 min 1, N0 min 2, ya, sampai 1, itu kondisinya bagaimana? Padahal kan kita mau membuktikan untuk setiap N bilangan asli, nilai mutlak Xn kurang dari sama dengan suatu M. Ya. Jadi M besar ini yang menjadi tujuan kita itu bentuknya akan seperti apa? Nah, jadi kita mengambil M besar itu adalah maksimum dari nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, sampai nilai mutlak X dengan indeks N0 dikurangi 1, ya. Dan 1 ditambah nilai mutlak X, ya. Nah, maka jelas ya untuk setiap N bilangan asli pasti akan berlaku nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Nah, ya kan? Karena dengan pengambilan M ini, untuk N yang lebih besar atau sama dengan N0 itu akan tercover untuk 1 plus nilai mutlak X. Nah, untuk N ya, dengan indeks yang kurang dari N0, yaitu dari X1, X2 sampai Xn0 min 1, ya, itu juga akan tercover dengan pengambilan M yang seperti ini. Ya, jadi jelas bahwa untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli akan berlaku nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M. Selanjutnya, sifat operasi pada barisan yang dinyatakan dalam teorema 216
Diberikan barisan xn dan yn serta x, y, dan k anggota himpunan bilangan real. Nah, jika barisan xn dan yn itu konvergen secara berturut-turut ke x dan y, jadi barisan xn konvergen ke x, barisan yn konvergen ke y, maka barisan xn ditambah yn itu akan konvergen ke x ditambah y. Barisan yn dikurangi x, maksud saya barisan xn dikurangi yn akan konvergen ke x dikurangi y. Barisan xn dikali yn itu akan konvergen ke x dikali y, ya. Lalu barisan k dikali xn akan konvergen ke k dikali x. Selanjutnya, barisan yn dibagi y, maksud saya barisan xn dibagi yn itu akan konvergen ke x dibagi y dengan syarat, ya, y dan yn-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli. Bukti. Nah, untuk I1 kita akan membuktikan bahwa barisan xn ditambah yn itu konvergen ke x ditambah y. Berarti kita sama saja akan membuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat n0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli dengan n lebih besar atau sama dengan n0 akan berlaku nilai mutlak dalam kurung xn ditambah yn dikurangi dalam kurung x ditambah y itu kurang dari epsilon. Kita akan membuktikan untuk setiap epsilon positif, ya, sehingga kita akan mengambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari bentuk dari nilai mutlak dalam kurung xn plus yn dikurangi dalam kurung x ditambah y, ya. Nah, kita perhatikan dari yang diketahui, ya, limit xn untuk n menuju ta hingga sama dengan x dan limit yn untuk n menuju ta hingga sama dengan y, ya. Maka menurut definisi 212 yang I1 untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil, ya, akan diperoleh. Untuk kondisi yang pertama itu terdapat apa? N1, ya, anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap n bilangan asli, ya, dengan n lebih besar atau sama dengan n1 akan berlaku. Ini untuk yang x, limitnya xn, ya. Nilai mutlak xn dikurangi x itu kurang dari epsilon per 2. Lalu, yang selanjutnya akan terdapat n2 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap n bilangan asli, ya, dengan n lebih besar atau sama dengan n2 itu berlaku nilai mutlak yn dikurangi y itu kurang dari epsilon per 2, ya. Selanjutnya kita mengambil n0, ya, maksimum dari n1 dan n2. Pasti apa? N0-nya kan lebih besar atau sama dengan N1 dan juga N0-nya lebih besar atau sama dengan N2. Jadi pasti memenuhi kondisi yang pertama maupun yang kedua. Maka menurut ketasaman segitiga, untuk setiap N, bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 itu akan berlaku. Nah, kita akan memperhatikan, ya, nilai mutlak dalam kurung xn ditambah yn dikurangi dalam kurung x ditambah y itu kan akan sama dengan apa? Kalau kurungnya kita buka, kan sama aja xn ditambah yn dikurangi x dikurangi y. Nah, kita kelompokkan xn dengan x, yn dengan y, sehingga kita akan mendapatkan nilai mutlak xn dikurangi x ditambah yn dikurangi y. Nah, kita kenakan ketasamaan segitiga, kita akan mendapatkan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn dikurangi x ditambah nilai mutlak yn dikurangi y. Nah, karena n-nya lebih besar dari n0 dan n0 sendiri itu juga masing-masing lebih besar dari n sama dengan n1 dan n2, pasti akan memenuhi kondisi yang pertama dan kedua, yaitu yang xn nilai mutlaknya xn dikurangi x kurang dari epsilon per 2, ya. Untuk
n lebih besar dari n1 dan nilai mutlak yn kurang y itu kurang dari epsilon per 2 ya, untuk n lebih besar dari n2. Sehingga karena itu kita akan mendapatkan xn dikurangi x ya, nilai mutlaknya kurang dari epsilon per 2 ya. Dan nilai mutlak yn dikurangi y itu juga akan kurang dari epsilon per 2. Ya. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 adalah epsilon. Nah, berarti benar ya bahwa untuk sebarang epsilon positif yang kita sudah ambil, itu terdapat N0, di dalam hal ini N0-nya adalah maksimum dari N1 dan N2, sehingga untuk setiap N, bilangan asli dengan N lebih besar dari N0, itu akan berlaku apa? Nilai mutlak dalam kurung Xn ditambah Yn, kurang dari nilai dalam kurung X ditambah Y, dikurangi ya, nilai dalam kurung X ditambah Y itu akan kurang dari epsilon, berarti terbukti. Selanjutnya untuk pembuktian yang I2, untuk membuktikan bagian I2 ya, dapat dilakukan secara analog ya dengan bagian I1. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan ya. Lalu I3, nah kita akan membuktikan ya, untuk setiap epsilon positif terdapat N 0 ya, anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 berlaku. Ini ya, yang kita mau buktikan adalah barisan Xn dikali Yn konvergen ke X dikali Y. Berarti nilai mutlak Xn dikali Yn dikurangi X dikali Y akan kurang dari epsilon. Seperti biasa, kita ambil sebarang epsilon positif. Nah, kita perhatikan ya, bahwa untuk setiap N bilangan asli akan berlaku ya, nilai mutlak Xn dikali Yn dikurangi X dikali Y itu kan sama dengan, nah kita meminta bantuan suatu suku ya, jadi kita memunculkan X dikali Yn ya, jadi akan sama dengan nilai mutlak Xn dikali Yn dikurangi X dikali Yn ditambah X dikali Yn dikurangi X dikali Y ya, itu akan sama dengan, nah untuk Xn dikali Yn dan X dikali Yn itu kita jadikan satu, sehingga kita akan mendapatkan dalam kurung Xn dikurangi X dikali Yn. Lalu untuk ditambah X dikali Yn dikurangi X dikali Y itu kita juga kelompokkan ya, sehingga kita akan mendapatkan X dikali dalam kurung Yn min Y. Nah, dengan mengenakan ketaksamaan segitiga, kita akan mendapatkan nilai mutlak Xn dikurangi X dikali nilai mutlak Yn ya, ditambah nilai mutlak X dikali nilai mutlak Yn dikurangi Y. Ya. Nah, kita kan sudah memperoleh ya dari kondisi limit X sama dengan limit Xn dan Y sama dengan limit Yn. Pastikan nilai mutlak Xn dikurangi X itu sudah kurang dari epsilon, dan juga limit nilai mutlak Yn dikurangi Y juga sudah kurang dari epsilon bla 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 ya. Nah, namun di sini yang menjadi ganjalan ini ada nilai mutlak Yn dan nilai mutlak X. Itu harus kita apakan ya. Nah, diperhatikan bahwa barisan Yn itu kan konvergen ya. Maka menurut teorema 215 ya, Yn itu pasti terbatas. Karena terbatas pasti akan terdapat M besar ya, lebih dari 0, sehingga untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli atau akan berlaku nilai mutlak Yn-nya kurang dari M ya. Seperti itu. Akibatnya untuk setiap N anggota bilangan asli ya, dari pertidaksamaan di atas ya, kan nilai mutlak Yn kurang dari sama dengan M. Berarti nilai mutlak Xn dikali Yn dikurangi X dikali Y itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak Xn dikurangi X dikali M ditambah nilai mutlak X dikali nilai mutlak Yn
min Y. Nah, kita lihat bahwa masing-masing nilai mutlak xn dikali x dan nilai mutlak yn dikurangi y itu kan hanya dikalikan suatu bilangan real ya, m, dan nilai mutlak x itu kan bilangan real. Nah, jika sudah dalam bentuk perkalian dengan suatu bilangan real itu akan lebih mudah ya. Karena apa? Kita lihat langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya sekali lagi kita ingat bahwa limit xn sama dengan x dan limit yn sama dengan y ya. Berarti menurut definisi 212 yang I1 itu untuk sebarang epsilon di atas akan terdapat, nah ini ya, untuk N1 ya, untuk limit xn sama dengan x sama ya, sekali lagi untuk limit xn sama dengan x itu untuk epsilon positif di atas itu terdapat N1 ya, kita namakan N1 sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N1 itu akan berlaku. Nah, tadi kan apa? Pada pertidaksamaan yang terakhir pada slide sebelumnya kan nilai mutlak xn dikali x kan apa? Dikali M ya. Nah, kita akan menghilangkan M tersebut. Kalau dikali M berarti kan kalau mau menghilangkan kan berarti dibagi M ya. Nah, sehingga di sini kita ambil nilai mutlak xn dikurangi x-nya kurang dari epsilon dibagi 2 dikali dalam kurung M plus 1. Seperti itu. Ya. Lalu kondisi yang kedua, untuk limit yn sama dengan y, itu untuk sebarang epsilon positif di atas akan terdapat N2 ya, anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N2 itu akan berlaku nilai mutlak yn dikurangi y. Nah, kita ingat tadi nilai pada pertidaksamaan pada slide sebelumnya yang terakhir itu kan nilai mutlak yn dikurangi y itu dikalikan nilai mutlak x ya. Kita juga akan menghilangkan nilai mutlak x ya. Berarti kan kalau dikali kita mau menghilangkan itu dibagi ya. Karena nilai mutlak x itu ada kemungkinan sama dengan 0 ya. Jadi kita tambahkan 1 ya, jika nilai mutlak x sebagai penyebut. Sehingga kita mengambil nilai mutlak yn dikurangi y, itu kurang dari epsilon per 2 dikali nilai mutlak x ditambah 1. Selanjutnya, ini ada N1 dan N2 ya. Pasti kita akan mengambil N0 adalah maksimum dari N1 dan N2 ya. Maka untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari N0, sekali lagi dengan pengambilan N0 ini pasti akan memenuhi kondisi yang N1 dan juga yang N2, karena N0 ini lebih besar dari atau sama dengan N1 dan lebih besar atau sama dengan N2 ya. Nah, karena nilai mutlak xn dikali yn dikurangi x dikali y kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn dikurangi x dikali m ditambah nilai mutlak x dikali nilai mutlak yn dikurangi y ya. Nah, ini ya, karena kondisi 1 dan 2 ya, dari N1 dan N2 terpenuhi ya, pasti akan kurang dari, nah nilai mutlak xn dikurangi x itu akan kurang dari epsilon dibagi 2 dikali M plus 1 ya, dikali M, ditambah, nah di sisi lain nilai mutlak yn dikurangi y itu kurang dari epsilon per 2 dikali dalam kurung nilai mutlak x ditambah 1. Nah, kita lihat itu kan di masing-masing sukunya M dibagi M plus 1. Lalu nilai mutlak X dibagi nilai mutlak X plus 1. Itu kan pasti apa? M dibagi M plus 1 kurang dari 1. Juga nilai mutlak X dibagi nilai mutlak X plus 1 itu juga pasti kurang dari 1 juga. Sehingga kita akan mendapatkan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 adalah epsilon. Jadi benar ya bahwa untuk sebarang epsilon positif itu akan terdapat N0
dalam hal ini adalah maksimum dari N1 dan N2, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari N0 ya, itu nilai mutlak dari Xn dikali Yn dikurangi X dikali Y akan kurang dari epsilon. Terbukti. Lalu untuk yang keempat, kita akan membuktikan bahwa barisan K dikali Xn konvergen ke Kx ya. Nah, berarti sama saja akan membuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat N0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0, itu berlaku nilai mutlak K dikali Xn dikurangi Kx, itu kurang dari epsilon. Kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Nah, kita akan melihat ya bentuk nilai mutlak K dikali Xn dikurangi K dikali X itu bagaimana ya. Jadi diperhatikan bahwa untuk setiap N bilangan asli itu berlaku nilai mutlak K dikali Xn dikurangi K dikali X, itu kan K-nya bisa dikeluarkan ya pakai sifat distributif, itu akan sama dengan nilai mutlak K dikali dalam kurung Xn dikurangi X. Nah, ini kan sama saja ya dengan sifat nilai mutlak, sama saja dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak Xn dikurangi X ya. Nah, karena ya dari yang diketahui kan limit Xn sama dengan X ya, maka menurut definisi 212 yang I1, untuk sebarang epsilon positif di atas yang sudah kita ambil ya, itu pasti akan terdapat N0 ya. Jadi karena di sini yang terlibat hanya barisan Xn ya, kita mengambil bilangannya, bilangan aslinya N0 saja ya. Karena kan tidak hanya melibatkan satu barisan saja. Jadi kita langsung ambil terdapat N0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 itu akan berlaku. Nah, ini ya. Dari persamaan di atas yang nilai mutlak K dikali Xn dikurangi K dikali X itu kan sama dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak Xn dikurangi X. Berarti kan kita mau menghilangkan nilai mutlak K ya. Nah, kalau mau menghilangkan nilai mutlak K kan berarti dibagi nilai mutlak K ya. Namun karena nilai mutlak K ini ya ada kemungkinan sama dengan 0 ya. Jadi untuk bagian penyebutnya kita tuliskan nilai mutlak K ditambah 1 ya. Sehingga yang kita ambil adalah berlaku nilai mutlak Xn dikurangi X itu akan kurang dari epsilon dibagi nilai mutlak K ditambah 1. Akibatnya untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 akan berlaku. Nih ya, dari persamaan sebelumnya nilai mutlak K dikali Xn dikurangi Kx itu kan sama dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak Xn dikurangi X. Nah, nilai mutlak Xn dikurangi X sendiri itu kan kurang dari epsilon per nilai mutlak K ditambah 1. Nah, kita lihat nilai mutlak K dibagi nilai mutlak K plus 1 itu kan pasti kurang dari 1. Sehingga nilai mutlak K dikali epsilon per nilai mutlak K ditambah 1 itu kurang dari epsilon. Jadi untuk yang sifat keempat ini juga terbukti ya. Selanjutnya untuk sifat yang kelima, untuk menunjukkan Xn dibagi Yn itu konvergen ke X dibagi Y dengan menggunakan sifat yang keempat tadi ya, itu cukup dengan menunjukkan seper Yn konvergen ke seper Y. Ya, sebab apa? Barisan Xn dibagi Y itu kan sama saja barisan Xn dikali barisan seper Yn. Dan X dibagi Y itu kan sama saja X dikali seper Y. Nah, dari yang diketahui kan kita sudah mempunyai bahwa barisan Xn sudah terbukti konvergen ke X. Yang belum terbukti hanya barisan seper Yn konvergen ke seper Y. Oleh karena itu untuk bagian kelima ini kita cukup membuktikan barisan seper Yn konvergen ke seper Y.
Nah, sebelum membuktikan barisan seper-yn konvergen ke seper-y, kita akan memperhatikan dulu ya. Berarti kan kita mau membuktikan apa? Untuk setiap epsilon positif, terdapat N0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 itu berlaku apa? Nilai mutlak seper-y kurang dari nilai mutlak seper-y kurang seper-y itu kurang dari epsilon. Nah, yang kita akan utak-utik terlebih dahulu adalah nilai mutlak seper-yn dikurangi seper-y itu bagaimana ya agar kita mendapatkan kurang dari epsilon. Nah, diperhatikan bahwa nilai mutlak seper-yn dikurangi seper-y itu sama saja. Nah, kita menyamakan penyebutnya ya. Ini akan mendapatkan nilai mutlak dari yn dikurangi y itu dibagi yn dikali y. Nah, ini sama saja dengan nilai mutlak yn dikurangi y dibagi nilai mutlak yn dikali nilai mutlak y. Nah, berarti kan di situ ada unsur seper nilai mutlak yn ya. Untuk seper nilai mutlak y itu kan sudah konstanta ya. Sehingga kalau mau kurang dari epsilon, kita tinggal mengalihkan nilai mutlak y ya. Karena kan di sini bentuknya seper nilai mutlak y, kalau kita mau hilangkan berarti tinggal dikalikan nilai mutlak y. Yang menjadi masalah di sini adalah seper nilai mutlak yn. Nah, yang kita akan lakukan selanjutnya adalah akan kita buktikan terlebih dahulu bahwa barisan seper nilai mutlak yn itu akan terdapat N1 ya, bilangan asli, dan M lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N1 ya, itu akan berlaku seper nilai mutlak yn itu kurang dari M. Nah, bentuk M-nya seperti apa? Kita akan mencari ya. Nah, diketahui bahwa y-nya kan tidak sama dengan 0 ya, maka jelas bahwa nilai mutlak y dibagi 2 itu positif. Nah, karena limit yn sama dengan y, maka menurut definisi 212 yang I1 kan apa? Untuk setiap epsilon positif. Nah, nilai mutlak y dibagi 2 kan positif. Nah, kita ambil epsilonnya di sini adalah nilai mutlak y dibagi 2. Untuk nilai mutlak y dibagi 2 positif ini pasti akan terdapat, nah kita namakan bilangan aslinya itu N1. Terdapat N1 anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N1, itu akan berlaku nilai mutlak yn dikurangi y kurang dari nilai mutlak y dibagi 2. Akibatnya, menurut ketaksamaan segitiga, untuk setiap N anggota bilangan asli dengan N lebih besar dari atau sama dengan N1 akan berlaku. Nah, ini ya, nilai mutlak yn dikurangi y itu pasti akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak y dikurangi nilai mutlak yn. Nah, di lain pihak kan nilai mutlak yn dikurangi y itu kan kurang dari nilai mutlak yn dibagi 2. Nah, ujung-ujung dari pertidaksamaan itu berarti kan kita akan mendapatkan nilai mutlak y dikurangi nilai mutlak yn itu kurang dari nilai mutlak y dibagi 2 ya. Yang berakibat untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N1 berlaku ini ya. Nilai mutlak y dikurangi nilai mutlak yn itu kurang dari nilai mutlak y dibagi 2. Nah, hal tersebut akan ekuivalen dengan, jadi dimanipulasi sedikit ya, nilai mutlak yn itu akan lebih besar dari nilai mutlak y dikurangi nilai mutlak y per 2 ya. Sehingga ekuivalen dengan nilai mutlak yn lebih besar dari, nah nilai mutlak y dikurangi nilai mutlak y per 2 kan sama aja nilai mutlak y per 2 ya, sehingga kita mendapatkan pertidaksamaan nilai mutlak yn lebih besar dari nilai mutlak y per 2. Nah, kita kalikan silang, kita akan mendapatkan seper nilai mutlak yn itu kurang dari 2
per nilai mutlak Y. Nah, M ini berarti di sini kita mengambil M-nya adalah 2 per nilai mutlak Y. Nah, dengan mengambil M sama dengan 2 per nilai mutlak Y, maka benar bahwa terdapat N1 anggota himpunan bilangan asli dan M positif, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N1 itu berlaku sepernilai mutlak Yn itu kurang dari M. Akibatnya untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar dari N1 ya, kita balik lagi ke pertidaksamaan yang nilai mutlak dari seper Yn dikurangi seper Y. Tadi kan sama dengan nilai mutlak Yn dikurangi Y dibagi nilai mutlak Yn dikali nilai mutlak Y ya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan bahwa seper nilai mutlak Yn kurang dari M. Sehingga kita akan mendapatkan nilai mutlak Yn dikurangi Y dibagi nilai mutlak Yn dikali nilai mutlak Y itu kurang dari M dibagi nilai mutlak Y dikalikan nilai mutlak Yn dikurangi Y. Ya. Nah, berarti bentuk dari nilai mutlak seper Yn dikurangi seper Y itu sudah kurang dari M dibagi nilai mutlak Y dikali nilai mutlak Yn dikurangi Y. Nah, selanjutnya kita tinggal membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif ya, terdapat N0 anggota himpunan bilangan asli, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar dari N0 itu berlaku nilai mutlak seper Yn dikurangi seper Y itu kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan untuk setiap, berarti kita ambil sebarang epsilon positif terlebih dahulu. Nah, di sini kita hanya melibatkan barisan Yn ya. Nah, karena limit Yn sama dengan Y ya, berarti menurut definisi 212 yang I1 itu untuk sebarang epsilon positif yang barusan kita ambil tadi ya, itu terdapat, nah kita tadi sudah mengambil suatu bilangan asli N1 ya. Nah, untuk kondisi ini kita mengambil N2 ya, jadi terdapat N2 anggota himpunan bilangan asli. Sehingga untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli dengan N lebih besar dari N2 itu berlaku. Nah, kan lihat-lihat di pertidaksamaan sebelumnya itu nilai mutlak seper Yn dikurangi seper Y itu kan kurang dari M dibagi nilai mutlak Y dikali Yn ya dikurangi Y ya. Nah, berarti tujuan kita adalah menghilangkan M dibagi seper Y ya, menghilangkan konstanta M dibagi nilai mutlak Y ya. Nah, berarti untuk menghilangkan itu kita ambil ya nilai mutlak Yn dikurangi Y-nya itu kurang dari, nah, nilai mutlak Y dibagi M dikali epsilon ya kan. Nah, di sini kan kita mempunyai 2N ya, ada N1 ada N2. Oleh karena itu kita mengambil N0-nya adalah maksimum dari N1 dan N2 sehingga kan pasti memenuhi kondisi ketika N0-nya lebih dari sama dengan N1 dan N0-nya lebih besar atau sama dengan N2. Maka untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 itu akan berlaku nilai mutlak seper Yn dikurangi seper Y itu kurang dari M dibagi nilai mutlak Y dikali nilai mutlak Yn dikurangi Y. Nah, karena nilai mutlak Yn dikurangi Y itu kurang dari nilai mutlak Y dibagi M dikali epsilon, maka pertidaksamaan tersebut akan kurang dari M dibagi nilai mutlak Y dikali nilai mutlak Y dibagi M. Nah, itu kan berarti saling meng-cancel ya, M dibagi M jadi 1. Nilai mutlak Y dibagi nilai mutlak Y itu juga jadi 1 ya. Sehingga akan sama dengan epsilon. Berarti terbukti ya, untuk setiap epsilon positif ya, terdapat N0 ya, dalam hal ini maksimum dari N1 dan N2, sehingga untuk setiap N bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan N0 itu berlaku nilai mutlak seper Yn dikurangi seper Y kurang dari epsilon. Berarti benar bahwa barisan Yn itu konvergen. Maksud saya barisan seper Yn konvergen ke
seperti Y, ya, terbukti. Latihan. Dengan menggunakan definisi limit barisan ya, definisi 212 yang I1, buktikan bahwa limit dari 3n ditambah 1 dibagi 2n ditambah 5 untuk n menuju hingga itu sama dengan 3/2 ya. Jadi xn di sini adalah 3n plus 1 dibagi 2n plus 5. Lalu x di sini adalah 3/2. Jadi nanti kalian mencari bentuk paling sederhana dari nilai mutlak xn dikurangi x-nya ya. Seperti itu. Nanti bentuknya seperti apa? Nah, itu nanti akan menggunakan sifat Archimedian ya. Kita akan memunculkan N0. Bentuknya seperti apa? Nah, setelah itu dengan langkah selanjutnya kalian akan dapat membuktikan limit ini sama dengan 3/2 ya. Nah, pertemuan ke-6 ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.